jarang ada anak buah yang menolak. Kang, mana dong buktinya, videonya dan lain sebagainya. Ternyata ketika diperlihatkan bukti-buktinya, saya cukup kaget juga, Kang. Buset, kok sampai seperti ini nih? Percakapannya, videonya. Ada juga? Ada juga, Kang. Ini percakapan saja. Oke. Enakan. Dari kalimat itu saja memang cukup ngeri ya. Apalagi, tapi setahu saya Kepala Puskesmas di Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Ahmad dari Media Locus. Hari ini saya sengaja mengundang Pak Asep Abdar atau Pak Asep Muhyiddin Sarjana Hukum karena ada sesuatu yang sangat menarik dan cukup mengganggu handphone saya, Kang. Bahkan ada pengakuan dari beberapa pejabat, ini benar-benar sangat mengganggu. Tentang apa? Sebelum kita membahas itu, saya mengajak Kang Asep biar lebih segar dan fresh untuk meminum AMDK, air minum dalam kemasan produk Tirta Intan Swiss Panjapa. Ini merupakan salah satu minuman yang paling menyegarkan, paling menyehatkan di Kabupaten Garut yang diproduksi oleh salah satu BUMD Kabupaten Garut, Perumda Tirta Intan. Hebat ya, udah punya kemasan minuman berarti ya? Sangat hebat, Kang. Sebelum ngomong hebat, kita cobain dulu bagaimana rasanya. Kalau enak, katakan enak. Kalau tidak enak, ini bening. Ya, oke. Alami, rasanya enak, seperti air kemasan-kemasan yang sudah terkenal dan sudah lama. Ini tidak kalah bersaing dari sisi kualitas air. Dari rasanya ya. Rasanya seperti itu. Jadi mungkin bisa disarankan sih sebetulnya, karena ini produk BUMD pemerintah Kabupaten Garut. Betul. Sudah selayaknya dong pemerintah Kabupaten Garut mewajibkan instansi atau lembaga pemerintahan, gitu, baik BUMD atau pemerintahan lembaga dinas-dinas, tempat wisata yang di bawah Pemkab Garut supaya meminum atau menyediakan air minum kemasan produknya sendiri. Karena tentu kan BUMD harus ada disebutnya itu penghasilan yang akan kembali lagi kepada kas daerah. Betul. Jadi yang saya tahu, Kang, ini salah satu produk dari Perumda Tirta Intan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam konteks penambahan PAD, pendapatan asli daerah. Oke, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segar. Oke, setelah kita membahas ini, Kang, ada satu yang mungkin saat ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Apa ya? Tadi pagi LSM nelfon, ada ormas, ada tokoh-tokoh pergerakan. Mereka bertanya tentang meme yang sebenarnya kita buat, ya. Tetapi kemudian, maaf nih, saya pribadi sebagai wartawan belum mendapatkan data itu, Kang. Siapa, di mana, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Kang Abdar sebagai narasumber saya yang memiliki data langsung, bisa nggak, Kang, memberikan bocoran? Sebenarnya orang yang dalam meme itu siapa sih? Jadi saya nih ditarik-tarik, dirayu, sedikit dipaksa oleh Kang Asep Ahmad untuk berbicara kepada publik nih. Betul, Kang. Gitu ya, terkait selintas informasi yang saya sampaikan, lalu dibuatlah sebuah meme, berarti itu ya. Betul. Jadi sebetulnya saya mendapatkan kuasa dari salah seorang warga Kabupaten Garut. Oke. Gitu. Nah, itu sejak kuasanya itu April 2024. Jadi sudah cukup lumayan lama ya, April 2024. April, Mei, Juni, berarti udah 3 bulan ya? 3 bulan ya. Oke. Terus saya menanyakan ada nggak bukti-buktinya. Ternyata ketika diperlihatkan bukti-buktinya, saya cukup kaget juga, Kang. Buset, kok sampai seperti ini nih? Bentar, Kang, saya potong. Banyak yang meminta nih, Kang, mana dong buktinya, videonya dan lain sebagainya.
Saya juga penasaran sebenarnya Kang. Kalau bisa kirimlah ke saya Kang. Nah, kalau untuk bukti itu sebetulnya mohon maaf sekali. Termasuk kan kenapa saya di sini menyimpan handphone di sini. Karena pemberi kuasa ini ya saya harus jaga juga klien saya. Karena belum waktunya saya menyampaikan kepada publik secara utuh terkait adanya dugaan pencabulan atau tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter yang memiliki jabatan sebagai kepala puskesmas di Kabupaten Garut. Oke. Itu. Jadi pokoknya puskesmas di Kabupaten Garut lah seperti itu. Iya kan, jadi gini, puskesmas kan banyak, ya, pejabat dokter banyak, perawat bidan maaf juga banyak. Ya. Nih orang penasaran oknum ini siapa sebenarnya dan apa sih yang dilakukan sehingga dianggap melakukan pelanggaran Kang? Oknum ini ya salah seorang kepala puskesmas di Kabupaten Garut. Iya, gitu ya. Yang jadi penasaran itu puskesmas mana? Kan banyak nih Kang. Tuh. Dari Ada ujung selatan, sekitar utara. 42 atau 43 ya puskesmas itu. Kalau puskesmas mungkin kan 42 kecamatan. Betul. Nah, berarti kalau per kecamatan satu berarti ada 42 atau 43 lah di antara segitu ya. Betul. Ya intinya salah satu dari puskesmas di situ kan, gitu. Oh, cuman bentar, baru satu berarti ya? Satu atau lebih dari satu? Kalau saya mendapatkan kuasa ini baru satu. Oh, baru satu. Baru satu, baru ya, gitu. Tapi kan nantinya kan ada lagi. Iya. Nah, jadi saya sangat terkejut itu ketika diperlihatkan ada bukti kan, gitu. Saya kan harus berbicara kan sesuai dengan bukti. Bukti merupakan salah satu bagian dari fakta ya? Iya, faktanya seperti gimana. Nah, pada bulan April tersebut, saya sudah mengirimkan surat peringatan atau surat klarifikasi dan somasi kepada kepala puskesmas tersebut. Kepala April. Oknum kepala puskesmas. Betul, itu. Oknum ya, kita garis bawahi. Nah, setelah itu, kalau nggak salah itu bulan puasa, pas mau menjelang Idul Fitri lah. Gitu. Beliau datang juga ke kantor saya, dan sebetulnya saya sudah menyiapkan untuk melakukan wawancara. Gitu. Tetapi ketika kita sodorkan bukti-bukti tersebut, beliau mengakui terhadap perbuatannya. Ada pengakuan? Mengakui. Jadi datang ke kantor Akang, terus mengakui. Betul. Gitu. Gentle juga ya? Ya, mungkin kan daripada tidak mengakui itu ya bagus juga, jangan saja nggak mengakui gitu. Tapi kan kalau namanya perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Gitu. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nah, di sini kan kita lihat ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Gitu. Apalagi antara atasan dengan bawahan. Itu kan jelas-jelas diatur kan. Gitu. Gimana Kang bunyinya? Nah, jadi sudah kita ini ya, tapi jangan ngintip dulu nih. Dari kemarin saya pengen ngintip Kang. Jadi bunyi daripada pasalnya itu diantaranya saya sebutkan 2 saja ya. Itu di pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP. 294 ayat 2 ke 1 KUHP. Terus yang keduanya pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nih, saya sebutkan ya isi bunyinya seperti apa ya. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan. Pertanyaannya, kedudukan di orang tersebut itu sebagai apa? Berarti dalam konteks ini jabatan ya? Jabatan. Dia memiliki kedudukan dalam jabatan tersebut. Wewenang, kepercayaan atau perbuatan yang timbul dari tipe muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan. Memanfaatkan kerentanan. Kerentanan itu kan ada jabatan atas bawah, hierarki. Oh, kerentangan ya? Iya. Gitu. Nah, atau ketidaksetaraan. Jelaskan kedudukan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan.
atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Itu bunyi dari pasal tersebut. Pasal 6 huruf C Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Satu lagi kan yang mengerikan. Itu di pasal 411 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2023 yang hukum pidana yang baru itu. Tapi kan belum berlaku ya. Itu lebih ngeri kan, ancaman pidananya itu 12 tahun. 12 gitu. tahun kan? 12 tahun. Gitu. Lama banget, tapi ini belum berlaku ya? Belum berlaku, karena kan baru diberlakukan setelah 2 kalau nggak salah atau 3 tahun lah gitu. Setelah diputuskan. Ditetapkan. Seperti itu. Nah, selain itu di dalam kode etik kedokteran pun itu sudah sangat jelas Kang diatur. Yang pertama berkaitan dengan pasal perundang-undangan, yang kedua tentang kode etik kedokteran. Betul. Kode etik kedokteran. Yang paling utamanya lagi adalah etika daripada ASN tersebut. Gitu Kang. Kalau kode etik bisa dibuat 1000 kode etik di satu harus dilarang sekian, 2 dilarang sekian. Tapi pertanyaannya kalau etika bisa dibuat nggak? Betul. Etika itu nggak ada pelajarannya. Etika itu datang dari hati nurani. Kita harus berbuatnya seperti apa gitu. Nah, ini saya bukannya seperti yang aja nih. Jadi karena ini kan hanya deretan saja. Jadi nggak ada nama, nggak ada siapapun ya. Jadi jangan ini gitu. Nah, selanjutnya karena sudah berbulan-bulan kita sebetulnya memberikan kesempatan. Karena apa? Ketika klien datang ke kantor hukum kami berikan sedikit pemahaman bahwa dengan kita mengajukan sebuah tindakan yaitu melaporkan itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi saya mencoba upaya preventif dengan cara memediasi. Gitu. Pada mungkin nama masyarakatnya itu musyawarah lah ya. Nah, gitu. Karena kan kita harus menghormati juga local wisdom atau hukum adat. Karena hukum nasional itu terlahir daripada hukum adat, kebiasaan daripada masyarakat. Kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Gitu. Saya coba mengedepankan asas tersebut, Kang. Gitu sampai ya detik ini. Tetapi ya seperti inilah gitu. Saya khawatirnya begini, oleh klien kepercayaan saya terhadap klien, kepercayaan kepada saya itu nanti luntur, Kang. Gitu. Sangat masuk akal, Kang. Ketika Akang sebagai kuasa hukum dari salah satu warga masyarakat, terus Akangnya dianggap tidak bekerja, ini berlarut-larut, apalagi lebih dari 3 bulan, 4 bulan, maka yakin masyarakat akan kurang kepercayaan terhadap Akang. Betul, itu yang saya hindari. Kenapa waktu Kang Asep merayu ke saya untuk podcast, untuk berbicara tentang meme yang dibuat atas dasar dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Tetapi di sini saya masih tetap menjaga gitu ya. Menjaga karena belum waktunya ini dibuka secara utuh. Tetapi nanti kalau sudah waktunya saya akan buka secara utuh semuanya. Karena kebetulan saya sebagai salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga, Kang. Jadi sedang ikut sidang pra peradilan di Bandung. Jadi yang tadi pagi dilaksanakan ya? Betul, tadi pagi dilaksanakan gitu. Nah, selanjutnya upaya yang saya sudah lakukan itu apa? Menyampaikan pengaduan kepada Dinas Kesehatan. Kepada Dinas Kesehatan sebagai leading sektor teratas ya? Betul, sebagai pembina daripada puskesmas yang ada di bawahnya. Kalau desa kan pembinanya DPMD. Betul. Nah, kalau di puskesmas itu pembinanya kan ada di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Gitu. Nah, sudah kita menyampaikan, tapi lagi-lagi nih, saya mau menjaga marwah. Tidak menyampaikan melalui bagian umum seperti yang biasa menyampaikan surat atau yang lain sebagainya. Saya langsung menyampaikan kepada jabatan tertinggi, yaitu kepala dinas dan sekretaris dinas. Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan. Betul. Jadi langkah-langkah itu sudah sampai sana ya? Sudah saya sampaikan, bahkan saya sudah memberikan ultimatum 3 hari kerja. Harus ada kepastian. Nah, adapun nanti tidak ada kepastian, ya jelas. Kan kalau
seperti ini terus, kepercayaan klien kepada saya kan nanti luntur dong. Betul. Oke, jadi pastinya saya akan melangkah secara profesional dan menyampaikan secara utuh, gitu. Itu melalui nantinya kepada PJ Bupati, Sekda, BKD, Inspektorat, dan ID, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ke lembaga yang lebih tinggi lagi. Betul. Tadi kan cuma sekretaris dan dinas kesehatan. Betul. Itu masih tertutup. Masih tertutup. Masih tertutup. Nanti kita akan buka. Oke, siap. Gitu. Bahkan sebagian buktinya pun, ini si Kang Asep ini benar nggak sih? Buktinya seperti apa sih? Kalau tidak ada bukti, saya tidak akan berani untuk berbicara. Saya tidak akan berani untuk menyampaikan somasi. Kalau tidak ada bukti. Karena kalau hanya cerita konon katanya, kalau dalam ilmu hukum itu adalah bukti kata ecek dicenahkeun deui katanya gitu. Kalau dalam bahasa media mungkin yang lebih banyak sekarang itu hoax gitu ya. Seperti itu. Jadi ya saya mohon maaf kepada warga masyarakat, netizen atau kepada Lokus belum bisa menyampaikan siapa dan di mana memimpin sebuah lembaga puskesmas orang ini berada. Oke. Gimana seperti itu. Jadi harapan saya dan masyarakat serta netizen nih bakal luntur dong nih ya. Nah, saya nih enggak juga. Karena ini datanya yang kita pengen tahu biasanya kan pengen kalau ada dulu kasus ya, salah satu artis ada videonya, ada bukti percakapannya. Nah kalau ini kira-kira ada nggak Kang sampai ke sana nggak? Percakapannya ada, videonya ada juga. Ada juga Kang, gitu. Jadi kita nggak ini. Saya hanya akan perlihatkan sebagian bukti, tapi saya akan tutup, Kang. Ini percakapan saja. Oke. Gitu ya. Siap. Nah, jadi di lampiran ini ada bahasanya itu kan ini, Kang nih. Nah, ini coba. Enakan titik-titik juga. Titik-titik juga. Gitu. Tapi kan saya tutupin ya yang itunya ya. Oke. Dari kalimat itu saja memang kalau saya secara pribadi nih Kang, sebagai orang dewasa memang cukup ngeri ya. Apalagi dua orang ini katanya sudah punya keluarga masing-masing. Betul. Jadi bukan perawan, bukan gadis ya. Gadis atau bukan lagi bukan orang lajang lah. Tapi setahu saya kepala puskesmas di Kabupaten Garut kayaknya sudah pada menikah ya. Nggak tahu juga. Jadi silakan nanti sajalah puskesmas mana itu nanti yang saya maksud itu. Gitu. Oke Kang. Daripada berpanjang-panjang pasti banyak harapan masyarakat termasuk saya nih Kang. Harapan Akang terhadap oknum ini apa dan kemudian agar kedepannya apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, katakan langkah pembinaannya itu jangan sampai ini terulang lagi. Jadi sebetulnya pembinaan setiap tahun itu oleh pemerintah Kabupaten Garut khususnya Dinas Kesehatan setiap tahun pasti ada. Pembinaan pasti ada ya? Pasti ada pembinaan pegawai itu dengan menggunakan anggaran negara. Tapi kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau etika dari seseorang itu bisa saja ketika melakukan bimbingan pembinaan atau kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pembinaan kepada para dokter, bisa saja kan, seperti ini, siap, begitu. Tetapi pikirannya itu nggak masuk. Apa yang disampaikan, materinya itu mungkin terdengar, tetapi tidak masuk ke hati. Tidak masuk ke hati. Oke, gitu. Jadi perilakunya tetap aja begitu. Nah, kalau di hukum Islam, nih kan, ini harus dirajam. Dirajam sampai meninggal. Hukum Islam itu. Dirajam itu dilempar batu kan ya? Iya. Gitu. Tapi kan sekarang sudah ada bukan pergeseran ya. Ada semacam aturan atau norma atau hukum gitu. Nah, makanya saya lebih mengedepankan terlebih dahulu yaitu upaya mediasi. Gitu. Jangan sampai ketika perkara ini atau masalah ini satu sudah masuk ke ranah administrasi. Yang kedua nanti setelah selesai administrasi masuk ke ranah pidana. Jangan sampai nanti menyalahkan saya. Karena sudah 3 bulan saya mengingatkan berupaya
melakukan mediasi. Oke. Gitu. Jadi kan clear. Saya sudah melakukan upaya hukum dong. Oke, langkah-langkah terbaik menurut Akang sebagai kuasa hukum dari salah satu masyarakat itu atau korban ya sudah dilakukan. Betul. Tujuannya adalah sebagai bentuk musyawarah. Musyawarah, kemanusiaan lah. Kemanusiaan ya, agar tidak ada yang disakiti, kemudian ada kesepakatan bahwa semua persoalan dan kedepannya mungkin ada perbaikan. Mungkin gitu tujuannya. Betul, itu Kang. Karena apa? Kalau yang sudah terjadi, sudahlah terjadi, tidak akan bisa diulangi lagi. Betul. Tidak akan bisa diperbaiki lagi. Gitu. Terus kalau ketika kita dengan ingin, emosional, dengan hawa nafsu, pasti puas. Oh, ini harus dipenjara, ini harus begini, kita hajarin. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru. Oke, pernah juga saya mendengar begini kan, ketika satu persoalan dua keluarga, ya, kemudian dua keluarga ini melakukan pelanggaran, konteksnya orang tuanya, maka yang jadi korban adalah anak-anaknya. Nah, apakah itu juga menjadi pertimbangan? Betul, karena kepala puskesmas ini sudah berkeluarga dan memiliki keturunan, memiliki anak. Jadi jangan sampai karena gara-gara perbuatan bapaknya, anaknya nanti akan mendapatkan cap atau label yang melekat. Kan kasihan kan? Betul Kang. Gitu. Makanya saya mohon maaf, bukan tidak mau membuka. Anak yang tidak berdosa, anak yang tidak bersalah, nanti akan ada label dari masyarakat, bapaknya itu yang melakukan ini ya. Seperti itu kan Kang? Betul. Seperti dulu pernah saya mendengar kasus korupsi di Kabupaten Garut, ada anaknya yang sekolah di luar negeri. Kita tahu dari pemberitaan. Wah, betul bapaknya korupsi begini-begini, saya malu sekolah. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke. Makanya saya melakukan dulu yang terbaik, melakukan mediasi, tapi kalau upaya mediasi ini memang tidak membuahkan hasil, ya apa boleh buat. Intinya jangan menyalahkan. Oke. Gitu. Kalau tidak ada titik pertemuan, ya tidak ada penyelesaian, maka ya mau tidak mau. Ya. Kang, satu lagi nih Kang, kalau boleh tahu, pasti pertanyaannya sama dengan masyarakat di seluruh Garut nih. Kalau tadi kita berbicara salah satu oknum yang tidak dibuka, ya siapa oknum ini, namanya dari mana, kerjanya di mana, masih nggak dibuka. Kalau kliennya kan bisa nggak nih Kang? Kliennya orang mana, terus apa sih yang dirasakan oleh beliau sehingga ini katakanlah curhat ke Akang, terus Akang dipilih menjadi kuasa hukumnya? Intinya klien saya ini sangat merasa terpukul, Kang. Sangat merasa terpukul, dan klien saya itu ya keluarganya yang notabene kasarnya itu digauli atau ya kasarnya seperti itulah, gitu ya. Itu adalah anak buahnya daripada kepala puskesmas tersebut. Jadi bukan lintas sektoral, bukan. Jadi dari satu gedung, dari satu tempat kerja, antara pimpinan bos dengan anak buahnya. Oke. Kan kasarnya begini, jarang ada anak buah yang menolak ketika bos memerintahkan A, jarang kan. Contoh begini, salah satu dinas contoh, saya kepala dinas, Akang ini kabin, gitu ya. Kang Asep, nanti lembur ya, gitu. Karena ada pekerjaan begini. Bisa saja kan itu mengada-ngada saya itu. Betul. Kang Asep itu saya yakin nggak akan pulang, benar nggak? Betul. Karena pasti nurut. Pimpinan nurut. Nanti kalau nggak nurut, gua sama bos gimana nih? Betul. Seperti itu kan. Jadi ada hierarki antara pimpinan atau atasan dengan bawahan. Tidak mungkin bawahan ini jarang sekali menolak. Oke. Intinya perbuatan atau tindakan kekerasan seksual ini terjadi di satu puskesmas antara pimpinan dengan bawahan. Okay. Mana ada bawahan yang akan menolak? Nggak akan tersentuh lah, gitu. Betul. Meskipun kasarnya seperti tadi itu, Kang. Akang punya istri. Saya, Kang, besok kita ke Bandung, ada acara kegiatan. Pasti Akang ngomong ke istrinya itu, Bu,
oh besok saya diajak pimpinan, ini ada ke Bandung, ada acara. Pasti ikut, Kang. Mau tidak mau pasti ikut. Mau tidak mau pasti ikut. Seperti itu. Karena itu sebuah dianggap sebagai tanggung jawab. Tanggung kan? jawab, loyalitas kepada pimpinan. Oh, dan itu mungkin dalam konteks ini bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga yang pada akhirnya terjadi persetubuhan. Betul sekali itu, Kang. Makanya kembali lagi, apakah dinas kesehatan ini akan menyelesaikan dengan secara perdamaian, persuasi, pendekatan gitu ya? Karena saya udah menyampaikan, atau udah tindak aja gitu. Jadi saya belum mendapatkan kabar nih dari dinas kesehatan. Seperti apanya. Belum dapat informasi. Belum dapat informasi. Karena jujur pengaduan pun baru saya sampaikan seperti tadi itu kepada pimpinan dinas kesehatan, kepala dinas dan sekretaris dinas. Kan mungkin kalau di Garut sedikitnya banyak yang tahu ya, ketika kalau saya berkirim surat itu katanya di jalan itu kalau ada jalan ke Gusti Allah, ke Tuhan, pasti surat itu akan tembus ke sana, kan? Akan nyampe ya. Nyampe ke sana gitu. Tapi ini saya masih menjaga gitu, sesama manusia. Karena tadi punya hal-hal yang dipikirkan ya. Betul. Anaknya nanti labelnya gimana? Kang, ada tambahan juga nih. Tadi sebelum saya wawancara Akang itu kan karena meme itu sudah tersebar, ada juga pertanyaan dari masyarakat. Ini kan yang disakiti itu maaf ya, suami dari bawahan kepala puskesmas. Cara dia mendapatkan bukti-buktinya itu seperti apa, Kang? Itu belum bisa saya sampaikan. Masih dirahasiakan. Rahasiakan. Intinya bukti-bukti tersebut itu sudah ada di kantor saya. Gitu. Dan saya pun menjaga bukti tersebut. Siap. Meskipun nanti ada anggota saya, itu bukti tersebut saya kunci. Nggak ada yang tahu seperti itu. Pokoknya itu benar-benar rahasia ya, benar-benar rahasia. Karena kan saya harus bisa menjaga kerahasiaan klien yang memberikan kepercayaan kepada saya. Gitu. Oke, pemirsa, mungkin itu yang saya tanyakan dan sebagian dari netizen kepada Kang Asep. Namun kemudian jawabannya kita dengar tadi, kita belum dapat siapa dan bagaimana serta siapa saja yang menjadi korbannya. Kang Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Kang Asep sampaikan ada kebaikan untuk masyarakat, terutama untuk para ASN, kan? Karena saya yakin dengan adanya berita ini, maka oknum-oknum yang melakukan hal yang sama bisa mengurangi perilakunya, ya. Karena punten banget. Tadi ada salah satu pegawai pejabat juga ya, Kang Asep, tolong ke Kang Abdar ini, apakah ini kepala puskesmas A? Karena si kepala puskesmas A ini diduga melakukan hal yang sama, terus kemudian dimutasi. Nah, ini orangnya sama nggak, Kang? Itu nantilah gitu. Jadi kalau contoh, kalau toh nanti dimutasi, prinsip saya itu nggak cukup. Oh, berarti ini mah belum dimutasi ya? Kalau ada orang menyampaikan ke saya, belum bisa saya jawab. Ini jebakan ini, belum bisa jawab. Gitu. Jadi kalau saya itu contoh dimutasi itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Dinasnya berarti melindungi. Bisa dianggap melindungi. Betul. Bukan dihukum ya, bukan dimutasi. Iya. Siap. Gitu. Kang Asep, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya di kesibukan tadi persidangan di Bandung ya. Saya tarik-tarik agar Akang datang ke sini karena terlalu banyak pertanyaan dari masyarakat. Alhamdulillah Kang Abdar bisa menjelaskan itu. Terima kasih. Untuk masyarakat, saksikan terus apa yang kita sampaikan. Ke depan kita akan mengundang beberapa calon bupati dan wakil bupati yang ingin menyampaikan visi misinya dengan konteks bahasa Sunda dan yang lain sebagainya. Dan ikuti terus berita-berita yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi, Kang.